Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya ingin ngajak saudara untuk merenungkan akan penutup dari kitab Hakim-Hakim. Kita tahu Alkitab ini disusun dimulai dari Kejadian, kemudian Keluaran dan sebagainya. Dan kalau Perjanjian Lama itu memang merupakan kisah dari perjalanan sejarah kehidupan bangsa Israel sebagai bayang-bayang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupan kita sebagai umatnya. Nah, saudara, di dalam masa hakim-hakim, ya setelah pemerintahan Musa, kemudian Musa meninggal dunia, digantikan oleh Yosua. Yosua dipakai Tuhan untuk membawa umat Tuhan masuk dan menduduki tanah perjanjian. Kemudian pada zaman berikutnya adalah zaman hakim-hakim. Ada banyak hakim-hakim dengan berbagai kisah cerita dari pemimpin-pemimpin yang ada itu. Ada seorang yang wanita, Deborah itu juga seorang hakim. Kemudian ada Simpson yang gagah perkasa tapi nggak bisa tahan nafsu. Kemudian ada Gideon yang penakut yang kemudian menjadi pemimpin yang luar biasa, mengusir akan Midian dan Amalek. Nah, saudaraku, cerita Hakim-Hakim ini diakhiri dengan satu ayat, Hakim-Hakim 21 ayat 25. Dan ayat ini nggak bagus, saudara. Dan ini ayat yang membuat kita harus merenung. Ini bunyinya seperti ini, saudaraku. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Tidak ada pemimpin di antara orang Israel. Pemimpin yang diakui oleh seluruh bangsa. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara bisa bayangkan, kalau semua orang itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Ya, contoh misalnya ya, di pasar. Di pasar ada orang jual buah. Kemudian ada seorang berjalan, dia ambil buah itu langsung dimakan. Nah, penjualnya kan protes. Loh Pak, kok itu dimakan, itu dijual loh. Itu nggak cuma-cuma. Jawabannya apa? Loh, kalau kamu berani jual, kamu juga harus berani ngasih icip-icip pada saya. Jadi saya ngicipi satu, makan. Tapi nggak beli, ya itu nggak apa-apa. Nah, ini kan menegakkan kebenaran sendiri, saudara. Aturannya di mana? Nah, itu kan menimbulkan pertengkaran. Kalau masing-masing berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi di situ dikatakan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Aku nganggap ini benar, ya terjadi cekcok, kekacauan, ya perkelahian, peperangan, akhirnya siapa kuat dia menang. Saudaraku, dari satu ayat ini akhirnya kita menyimpulkan bahwa selama kita hidup di atas muka bumi, kita tetap membutuhkan kepemimpinan. Leadership, kepemimpinan itu merupakan cara Tuhan untuk mengatur supaya kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik, lebih tertib. Memang kepemimpinan pasti akan membuat orang tidak puas, ya. Ada yang puas, ada yang tidak puas, ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan, dan sebagainya. Itu risiko, saudaraku. Tetapi bagaimanapun juga kepemimpinan harus ada. Baik di perusahaan, di dalam sebuah organisasi, di tentunya pemerintahan negara juga harus ada kepemimpinannya. Di mana-mana, saudaraku. Dan ini sudah dicoba oleh manusia, oleh para filsuf-filsuf untuk coba ditemukan kepemimpinan yang paling efektif seperti apa, sehingga muncul trias politika dan sebagainya. Dari model kekaisaran sampai akhirnya model demokrasi, model
presiden adanya pemerintahan presidensial atau parlementer atau apa macam-macam, saudaraku, semuanya berbicara tentang bagaimana supaya tidak kacau, kan begitu. Bahkan di dalam rumah tangga, saudaraku ya, itu dibutuhkan kepemimpinan. Nah, satu hal yang kita harus ingat, kalau kita mengetahui bahwa kepemimpinan, pemerintahan itu harus ada di mana-mana, maka kita harus punya hati yang belajar untuk menghargai, menghormati semuanya itu. Sebab pemberontakan terhadap otoritas itu adalah apa yang dilakukan oleh iblis. Seorang anak Tuhan harus belajar untuk tunduk. Nanti kita akan lihat itu ada di dalam ajaran Rasul Paulus, saudaraku ya. Di dalam Roma pasal yang ke-13 itu ada. Tapi saya ingin ngajak saudara untuk kesempatan kali ini, apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam pemerintahan yang model sorga, modelnya Dia, modelnya Tuhan Yesus. Kita lihat, saudaraku, Matius 20 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi." Supaya apa? Supaya bisa diatur, begitu ya. Tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, ini di zaman lampau, saudaraku. Kalau orang melanggar hukum, langsung hukum mati. Hukum keras. Salah sedikit, begini. Bahkan di dalam Taurat dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, dan seterusnya. Tapi Tuhan Yesus ngajarkan, tidaklah demikian di antara kamu. Di sini Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, maka kita mengenal sekarang ini ada servant leadership, ya gitu ya, kepemimpinan hamba. Itu diperkenalkan dan itu luar biasa, saudaraku. Kalau para pemimpin itu punya hati hamba, hati yang melayani, wow, itu dahsyat. Sebetulnya ini sudah di Indonesia sudah berapa kali dikumandangkan. Jadi kalau seorang menjadi pemimpin, ya presiden atau jadi gubernur atau jadi apa, dia berkata, saya adalah pelayan Anda. Oh, ini kan bagus, saudara. Ya. Kemudian ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Jadi ini memang latar belakangnya itu kan ribut ini murid-murid Tuhan, karena anak-anak dari Zebedius itu kan make ibunya datang kepada Yesus minta supaya nanti anak-anaknya ditaruh di sebelah kanan dan kiri Tuhan di kerajaan yang akan datang. Jadi yang lain-lain ngamuk, saudaraku. Wah, mereka semua marah, ribut ya. Nah, di situ Tuhan Yesus ngajarkan, kalau kamu mau jadi yang terutama, terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi siapa yang melayani itu sebetulnya yang terkemuka. Ayat 28, sama seperti anak manusia, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus itu mencontohkan ini loh, kepemimpinan yang surgawi itu seperti ini. Nah, sebelum itu Tuhan ngajarkan kan pada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini, doa Bapa kami. Dan kalimatnya dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seperti apa sih? Kerajaan Allah itu, pemerintahan Allah datang. Melalui siapa? Melalui gerejanya, melalui umatnya, melalui kita-kita. Jadi, saudaraku, di mana-mana kita ditempatkan Tuhan, di situ ada kepemimpinan.
kita harus menghargai kepemimpinan. Tetapi kalau seorang anak Tuhan berkesempatan untuk menjadi pemimpin di mana saja, bukan hanya di gereja, di mana saja, marilah kita menerapkan akan prinsip ini. Prinsip yang merupakan paradoks dari nilai-nilai dunia, yaitu menjadi hamba, melayani semua. Dan ketika itu dilakukan, saudaraku, urapan Tuhan akan bekerja, maka kerajaan Allah akan turun, kehendaknya akan jadi. Tuhan Yesus memberkati.